Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Nah, tetap produktif dan berkarya yang positif. Karena apa? Yang kita lakukan ini harus kita patuhi ya protokol kesehatan. Karena kita harus merdeka dalam pandemi. Semoga kita semua tetap sehat ya. Dalam menjalankan aktivitas ini, Bapak doakan semoga kalian tetap sehat semuanya. Amin. Di pertemuan kali ini, Bapak akan membahas mengenai software Autodesk Inventor. Di part pertama, di pertemuan pertama ini nanti Bapak akan membahas fitur launch. Fitur launch tersendiri itu terdiri dari new, open, project, dan open sample. Dan nanti di sesi akhir presentasi ini akan Bapak demonstrasikan secara langsung dengan software ya. Jadi jangan di skip-skip. Jadi harapannya nanti ada file presentasi yang menjelaskan tentang new, open, project, dan open sample. Dan nanti akan kita demonstrasikan secara bersama oleh Bapak ya. Nanti kalian simak baik-baik dan harapannya nanti kalian terapkan di komputer maupun laptop kalian masing-masing. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu jenis perangkat CAD ya. Perangkat CAD sendiri ada banyak macam versi ya. Tidak menutup kemungkinan perangkat CAD ini sangat multifungsi. CAD sendiri itu adalah apa artinya? Computer Aided Drawing. Ya. Computer Aided Drawing sendiri merupakan salah satu software dari software-software tertentu. Ya, di sini ada AutoCAD, ada Inventor, ada Creo, ada Solid, ada Mastercam, ada Siemens NX. Nah, berikut menu daripada Getting Started. Di situ ada 3. Yang pertama adalah Launch, My Home, dan Health. Ya, di pertemuan kali ini pertama part 1 Bapak akan jelaskan yaitu Launch terlebih dahulu. Di part 2 ada My Home. Di part ketiga ada Health. Ya. Kita maksimalkan semua supaya kalian nanti tidak merasa bahwasanya software ini hanya terpacu di hal-hal itu saja. Jadi ada banyak bantuan di dalam software Autodesk Inventor ini ya, terutama nanti di My Home, di tutorial nanti ada berbagai macam tutorial yang membantu kalian untuk memaksimalkan keterampilan dalam menggambar, dan learning pad juga. Itu untuk menggambar dalam step by step dari gambar komponen awal seperti ini, komponen awal hingga dibentuk menjadi gambar rangkaian atau gambar assembly. Dan help juga apabila kalian masih belum paham lagi, si Autodesk Inventor punya fasilitas penolong buat kalian semua, yang mana mereka dapat membantu untuk troubleshooting dari masalah yang kalian hadapi. Oke, di fitur launch dulu ya yang akan Bapak bahas, yaitu New, Open, Project, dan Open Sample. Berikut tampilan dari antarmuka software Autodesk Inventor Professional 2017. Kebetulan Bapak pakai yang versi tahun 2017. Oke. Perhatikan kotak merah ini yang Bapak kotai. Ini adalah menu bar. Menu bar ini terdiri dari open, nah, ada new, ada open, ada save, undo, redo, dan home. Standar ya. Software-software lain pun juga seperti ini. Ada new, open, save. Ini ya sama. Jadi kalau new membuka file baru, open juga membuka file yang sudah pernah kita buat. Save untuk menyimpan, undur itu untuk membuat, untuk kembali ke langkah awal yang sudah dibuat, redo untuk mempercepat angka awal yang sudah pernah kita buat.
seperti itu. Selanjutnya Bapak ganti dulu menjadi pointer supaya terlihat jelas. Nah, seperti ini. Selanjutnya di kotak yang nomor 2, di kotak yang kedua ini namanya adalah panel bar. Panel bar tersini difungsikan untuk mengakses menu awal dalam tampilan software. Ya, di menu Get Started ya, Get Started. Ada fitur Launch, ada My Home, ada Help, ada New Feature. Di panel bar ini ada 4. Di part pertama nanti Bapak bahas dulu yang fitur Launch, New Open Projects, Open Sample. Kita maksimalkan 4 fitur ini hari ini ya. Terus yang part kedua nanti ya, di pertemuan kedua video selanjutnya di menu My Home, Home, Team Web, Tutorial, Learning Pads. Dan yang terakhir, kalau dirasa ini durasinya terlalu panjang, maka Bapak buat lagi yang khusus untuk Help ya. Jadi, seperti itu. Kalau durasinya pendek, Bapak akan gabungkan. Selanjutnya yaitu New. Di fitur New ini nanti ada 4 ya. Pak, samakah kita akses New di sini, New di sini, dan New di sini? Sama. Ini antar muka awal ya. Antar muka awal fungsinya untuk memaksimalkan daripada fitur awal dalam sebuah software. Ya, dalam sebuah software. Praktisan kita aja ketika mengakses, kita bisa tekan di sini, sama dalam akses New, maupun tekan di sini untuk simpelnya dalam template New, Create New File. Oke, di New sendiri ada Part, Assembly, Drawing, dan Presentasi. Perlu kalian ketahui, Part adalah fitur standar. Di sini dioperasikan untuk apa? Untuk membuat komponen dalam sebuah mesin. Lalu yang kedua assembly. Assembly itu digunakan untuk merangkai sebuah komponen dalam part ya. Istilahnya perakitan beberapa file dijadikan satu jadi bentuk gambar rangkaian. Lalu yang ketiga adalah drawing. Drawing ini untuk membuat gambar kerja. Di situ berisi gambar drawing ortogonal maupun vektorial secara isometri. Drawing ortogonal tadi itu secara gambar tampak pandangan depan, pandangan atas, pandangan bawah, pandangan kiri, dan kanan. Ya, tuh. Yang terakhir adalah presentation. Di presentation ini nanti kalian akan menguraikan komponen-komponen assembly. Jadi sesudah dirangkai di dalam komponen assembly nanti, di presentation ini akan diuraikan kembali. Gunanya untuk apa? Untuk mempresentasikan dari rakitan gambar kita. Dianimasikan supaya apa? Supaya nanti pihak user ataupun guru ataupun customer daripada pembeli itu dapat meyakinkan dari gambar yang sudah kita buat. Desainnya seperti ini, perangkaiannya seperti ini, cara merangkainya, oh seperti ini. Oke. Itu termasuk dari apa? Menu Create New. Nah, di kotak kanan ini adalah namanya project. Project sendiri gunanya untuk membuat gambar secara terstruktur. Ya. Karena ini ada project Bapak, yaitu saya namai Ainun XTPGM. Ada Ainun punya Data Embasure. Di dalam project 3 dan 5 ini ya, 4 default ini standar. 4 ini punya gambar masing-masing. Punya gambar masing-masing. Ya, ketika kita mengakses project Ainun ya, itu kita tidak bisa membuka project, kita tidak bisa membuka gambar di Ainun punya. Jadi punya akses tersendiri.
Jadi tidak rancu ketika gambar kita buka di dalam project tertentu. Di dalam project itu terdiri dari bergambar-gambar ya, ada gambar part, ada gambar assembly, ada drawing, ada presentasi. Jadi ada peringatan nanti kalau kita membuka file lain, katakanlah sekarang kita membuka claim pressure ya, jadi otomatis di sini projectnya adalah claim pressure yang kita buat, terus kita buka open punyanya Ainun ya, nggak bisa gitu, nggak bisa. Nanti biar tidak rancu project itu ya, sekilas dari project. Nanti setting dan sebagainya ada di demonstrasi. Kita lanjutkan recent document. Di recent document ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nanti akan tertampil di sini. Ini ada berapa gambar ya? 3, 7, sampai ke bawah 14. Kan sampai 20 ini masih ada. Nah, ini bisa kita setting nanti ya di pertemuan yang selanjutnya di fitur tool. Karena apa? Kalau kita tidak setting ini, ketika kita membuka software ini, maka gambar yang sebelumnya kita sudah gambar ini akan loading. Nah, ini sangat menguras daripada memori. Nah, supaya memori tidak terkuras, maka kita setting aja. Nanti selanjutnya ya, kita buat bapak nanti menjadi 7. Seperti itu. 7. Nah, ini kan sampai 25 kalau masih ke bawah. Nah, ini file yang sudah pernah kita buat. Nanti akan tertampil di sini. Nah, recent document ini untuk memudahkan kita project yang sudah pernah kita buat apa, nanti di sini sudah ada part yang pernah kita buat apa di project tersebut. Oke, itu adalah interface antarmuka dari Autodesk Inventor secara keseluruhan. Kita bahas lebih lanjut di menu launch. Oke. Oke, get started. Menu launch yaitu ada new, open, project, open sample. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu menu new, create atau new file. Oke, kita bahas ya. Jadi sekilas di depan. Sekarang kita ulangi lagi. Ketika kita tekan new yang mana saja tadi bisa, new ini, new yang bawah. Kalau yang bawah ini langsung ke posisi part atau assembly. Kalau kita tekan new yang ini dan ini, nanti tampilannya ada template-templatenya lagi yang akan kita pakai. Ya. Di sini yang tertampil pertama yaitu matriz. Ketika kita arahkan mouse ke matriz, ada perintah-perintah banyak, yaitu part, assembly, drawing, presentasi. Nah, part tadi diartikan adalah membuat sebuah komponen. Nah, ini ada gambar di sebelah ya. Gambar ini adalah karburator bagian atas. Nah, ketika kita membuat sebuah karburator bagian atas ini, ternyata terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama, skrup kiri. Ini adalah penampang untuk gasnya. Setelan untuk udara, ini penampang baut sebelah kanan, ini untuk masuknya bensin dari tangki, ini untuk pengatur klep bensin. Nah, seperti itu. Ini terdiri dari berbagai macam komponen. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk engine startnya ya. Untuk engine start safety-nya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya atas. Sengaja saya potong yang menampilkan sekilas. 7 ya, 7 komponen ini dibuat melalui fitur standar. 7 dibuat di standar. Oke. Pak, gimana buatnya ya? 1 dinamai, buka standar, nama filenya ini apa? Katakanlah komponen 1. Ya, buat lagi yang kedua. Ini setelan gas. Oke, kita buat selesai. Buka new lagi. Kita buat lagi baut bawah. Kita save. Selesai. Kita buka lagi standar new. Kita buat ini baut sebelah kiri. Kita save.
selesai. Kita buka new lagi, kita buat baru. Nih, katup bensin. Ya, kita buat, save, selesai. Jadi seperti itu ya. Jadi ada berbagai macam komponen standar atau part seperti itu. Lalu ini ada dua, standar itu din dan mili. Kita pergunakan metris karena satuannya yang kita sering pakai yaitu milimeter. Pak, kok ada din? Din ini satuan standar Jerman ya. Jerman dimasukkan di sini karena minoritas. Oke. Yang sebelah kiri ini sheet metal. Sheet metal ini digunakan untuk membuat benda-benda fabrikasi yang tipis atau plat ya, plat. Ini di setelan ini gas dan angin. Maksud saya angin dan bensin ini kan terbentuk dari plat tipis. Nah, ini digunakan, cara pembuatannya atau fitur yang digunakan adalah sheet metal. Jadi template yang awal sekali digunakan yaitu sheet metal. Ini benda-benda yang tipis. Cenderung benda-benda besar kita pakai apa tadi? Standar. Nah, ini standar. Kalau yang ini kecil, tipis itu sheet metal. Ya. Tapi kalau ini kecil tapi konturnya bisa digunakan standar. Tapi kalau yang ini ada lengkungan seperti ini dan ada kontur yang seperti ini pakai sheet metal. Untuk membuat benda-benda fabrikasi yang berupa plat ya. Jadi ada model bekuk, di roll maupun di bending. Seperti itu. Assembly artinya mengasemblikan 2D dan 3D komponen. Ya. Yang Bapak bilang tadi. Karburator atas ini tampak karburator utuh ya. Karburator itu rangkaiannya seperti ini. Nah, kita buat dulu komponen yang ini karburator base atau karburator yang sebagai masukan dari komponen-komponen lain. Ya. Setelah kita buatnya tetap kita buat dari standar. Namun di sini yang biru, yang karburator base ini cenderung berwarna biru. Biru ya. Untuk memudahkan kita membayangkan cara kerja icon ini, icon assembly. Biru ini dianggap sebagai karburator base. Yang kuning ini 1, 2 dan sebagainya itu adalah komponen standar atau komponen part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan jumlah daripada komponen asli karburator atas. Jadi seperti itu. Jadi penggunaan dari standar itu adalah assembly standard.iam itu gunanya untuk merangkai sebuah gambar dari kumpulan part-part jadi sebuah komponen utuh. Seperti itu. Oke, ada beberapa macam tipe. Yang pertama standar. Ini khusus untuk merangkai gambar dalam gambar rangkaian ya. Terus satuannya milimeter. Nanti yang sering kita gunakan yaitu milimeter. Terus standar din. Oke, terus mold design. Mold design ini digunakan untuk bahan-bahan cetak ya, bahan cetak. Nah, perlu kalian ketahui, bahan cetak ada yang satuannya mili dan din. Perlu kalian ketahui ya. Kita kalau membuat base daripada karburator ini, itu kalau dibuat dengan pemesinan sangat susah. Ya, manufaktur pemesinan sangat susah. Dibuat bridge ya, bahkan CNC sangat susah. Tapi cenderung ke dicetak lebih dahulu baru di finishing menggunakan machining. Machiningnya apa? Nah, bisa dengan CNC, bisa dengan press. Nah, untuk polishnya bahkan dengan gerinda seperti itu. Jadi pembuatan kontur awalnya ini manufakturnya menggunakan cetak ya, mold design. Nah, itu kita gunakan yang namanya mold design, punya inventor itu ini. Contohnya mili, kita pakai mold design ya. Satuan dari Jerman itu din mold design.iam. Terus ada lagi weldment. Weldment ini komponen untuk membuat rangkaian gambar fabrikasi.
rangkaian gambar publikasi. Nah, sebagai contoh itu adalah frame, rangka gambar pada sebuah komponen dalam tempat cuci tangan lah katakan. Nanti ketika gambar tersebut dirangkai ada yang namanya fitur pengelasannya. Ya, ada yang namanya media pengelasannya. Dia diikat menggunakan pengelasan. Kalau benda ini kan diikat menggunakan sambungan. Sambungan apa? Sambungan manual ya, menggunakan bobot. Kalau yang weldment ini menggunakan sambungan kuat, yaitu menggunakan pengelasan. Jadi fiturnya ada sendiri. Kalau perangkaian gambar menggunakan sambungan baut, mur dan baut, kita menggunakan yang namanya standar. Kalau menggunakan sambungan kuat, yaitu pengelasan, yaitu kita gunakan yang namanya weldment. Ada satuan ANSI mm, PSI, DIN, IB, dan ISO. Kita pakai yang standar internasional yang ini nanti kita sering pakai ISO. Oke, seperti itu. Yang nomor 3 yaitu drawing. Drawing ini untuk membuat gambar kerja. Gambar kerja yang mana nanti berisikan gambar drawing ortogonal maupun gambar drawing pictorial isometri. Gunanya untuk proses manufacturing ketika mengetahui daripada geometri benda, ukuran benda, maupun toleransi dari benda tersebut ketika dikerjakan. Itu gunanya daripada gambar kerja, ya, untuk melihatkan atau mempresentasikan daripada gambar 3D ini dalam sebuah gambar 2D untuk bisa diproduk secara manufacturing mesin. Yang terakhir, standar milimeter IPN. Lalu tadi yang drawing ini kita sering menggunakan yang mana, Pak? Nah, drawing ini tadi terlewat ya. Drawing ini kita pakai yang IDW. IDW ini punyanya inventor asing, ISO IDW. Selebihnya ini adalah modifikasi ya. Karena apa tadi yang Bapak jelaskan, yaitu software inventor ini bisa membuka program dari software lain. Nah, ini DWG ini punya Autodesk, AutoCAD. Itu ada GOS, ada berbagai macam tipe satuannya. Kita pakai adalah ISO standar internasional standard operation. Terus yang terakhir ada presentasi. Presentasi di sini digunakan untuk menguraikan komponen. Satuannya adalah milimeter. Komponen yang seperti apa? Komponen assembly yang dapat dianimasikan untuk presentasi perakitan gambar. Seperti ini. Perhatikan gambar sebuah gambar rangkaian. Ini kita presentasikan bagaimana cara merangkainya ini. Seperti itu ya. Lebih lanjut nanti ada materi khusus mengenai presentasi. Nah, berikut interface awal daripada Autodesk Inventor ya. Untuk lebih lanjut nanti Bapak akan bahas lebih jelas lagi di video-video selanjutnya. Kita bahas dulu interface ketika kita menggambar supaya kita tidak ketinggalan step by stepnya ya. Oke, kalau tadi satuan metris template-nya, sekarang template-nya adalah English atau inci. Sama ya, kalau metris tadi cenderung banyak karena kebanyakan user, permintaan dari customer dan pemakai designer itu sering memakai satuan milimeter dan dis ataupun ANSI di metris. Kalau di sini English inci, nah, kalau inci ada tanda kurung ditulis IN ya. Sama. Oke, yang selanjutnya yaitu mold design. Mold design sendiri tadi sudah ada di metris. Nah, dia juga punya folder sendiri di template-nya di sini mold design. Ya, karena sebagian besar itu ada di metris sehingga si software ini memasukkan template mold design-nya di metris saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kita buka mold design juga dia muncul juga. Oke, itu tadi dari menu new atau create new file. Selanjutnya open ya, di menu open file. Nah, ikonnya ini open file ini untuk membuka
gambar yang sudah pernah kita buat. Nah, ini gambar tadi. Part 2, 3, 4, 5 itu gambar yang bawah tadi yang tampak ada 10 itu. Nah, itu. Part 2, ketika kita klik part 2, maka preview di sini akan terfill. Ketika klik part 7, maka preview di sini di part 7 akan tertampil. Jadi kita tidak perlu membuka gambar langsung tanpa melihat preview gitu loh. Nah, kita lihat simpelnya dulu di preview. Oh, seperti ini gambarnya ya yang akan kita buat. Benar berarti ya. Kita akan open. Berarti gambar ini yang kita maksud. Berarti ini gambar ini yang kita maksud, yang kita ingin buat. Atau yang gambar ini yang akan kita ingin lihat. Terus di Autodesk Inventor sendiri di file of type yang seperti Bapak bilang bisa menggambar dari software lain. Jadi sangat kompatibel terhadap software lain ya. Di Autodesk Inventor sendiri sudah ada, punyanya Alias juga ada, punya AutoCAD, CATIA, DWF, DXP, 3ds, maupun Creo, Parasolid, Revit, KT, dan SolidWorks. Gitu. Sangat kompatibel dengan software lain. Jadi memudahkan gambar tidak menutup kemungkinan kita bisa membuka software dari software lain. Kita lanjut ke project file. Contoh project file ya, yang Bapak jelaskan tadi. Di project file ini adalah gunanya untuk membuat library atau kumpulan dari gambar-gambar kita. Nah, ini gambar-gambar kita ya. Gambar-gambar yang sudah pernah kita buat. Nah, ini project. Tandanya kalau folder ini sudah terproject ada icon yang namanya IPJ, artinya Inventor Project. Nih. Jadi gambar karburator ini sudah terproject, sudah dibuat projectnya. Dan cara sebagai apa nanti selanjutnya. Tuh, project. Ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, ada givennya, ada base-nya. Bagaimana cara membuat project file? Kita lakukan seperti berikut ya. Cara menggunakan project file. Yang pertama, ketika kita tekan project file, nanti kalian akan ditampilkannya sebuah Inventor Project Wizard. Kalian tetap tentang di New Single User Project, namanya membuat baru daripada sebuah project. Lalu kita tekan next saja. Nanti selanjutnya keluar daripada project file yaitu nama. Nah, ini kita namai sesuai gambar project apa yang kita buat ya. Nah, seandainya namanya adalah siapa? Ainuna punya ya. Seandainya nama projectnya itu Ainuna punya. Lalu setelah kita buat namanya, yang kedua kita arahkan project filenya yang tadi. Nah, saya ulangi. Kita arahkan yang ini, project workspace foldernya di mana, disimpan di mana maksudnya. Kita tekan titik 3. Setelah kita tekan titik 3, nanti tampilannya akan berubah. Lalu disuruh mencari browse for folder, di mana mau disimpan. Untuk lebih simple ringkasnya, jangan disimpan di jangan disimpan di folder C atau sistem. Takutnya ada apa-apa. Kita simpan di hard disk yang terlihat ya, di E atau local disk E atau D atau sesuai dengan local directory kalian komputer atau laptop kalian. Oke. Kita ke disk PC nanti ya, tampaknya seperti ini. Kita cari di lokal E atau lokal D, jangan di lokal C maupun dokumen atau picture atau video di atasnya. Kita pakai yang D atau E, sesuai dengan nama kalian di komputer atau laptop ya. Pokok D, E atau F ya, selain C pokoknya seperti itu. Kita klik, double klik ya. Setelah itu maka ada yang namanya perintah foldernya akan terlihat. Nah, di sini kita buat folder baru di make new folder. Setelah kita buat make new folder,
kita namai menjadi foldernya adalah Ainun. Foldernya namanya Ainun atau nama kalian ya, sesuai, atau nama project bendanya namanya karburator, ditulis di sini karburator. Setelah itu folder ditandai nama. Setelah dinamai baru di OK. Di OK. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Kita cek namanya adalah Ainun punya tadi, nama projectnya. Terus disimpan di mana? Disimpan di folder E. Maksud saya di directory E. Foldernya namanya Ainun. Nanti namanya adalah di folder E. Di directory hard disk local disk E. Nama E-nya siapa entah. Menyesuaikan kalian. Kalau E tadi punya saya Ainun Namata ya. Nah, di sini foldernya adalah Ainun. Nama file IPC-nya adalah Ainun. Di sini berarti sudah benar ya, apa yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita tekan next ya. Kita tekan next. Selanjutnya kita tekan next. Oke. Next lagi. Nah, di sini Inventor Project Wizard. Nah, di sini kita lewati saja, kita tekan. Nah, selesai. Tampilan akhirnya seperti ini. Ini project yang sudah kita buat nanti disimbolkan dengan centang, ya, centang seperti ini. Di project lokasinya yaitu di local directory E dengan folder Ainun. Seperti itu. Contoh-contoh project di sini banyak ya. Ini ada 20 Ainun, 11 TPGM, di situ disimpan di E. Nama foldernya SMK2, difolderkan lagi job sheet, difolderkan lagi 20 Ainun. Jadi sangat kompleks. Ini juga bisa. Bila kita sudah berbagai macam folder dalam komputer atau laptop kita itu sudah penuh folder, maka kita bisa sub folder tersebut. Nah, seperti ini. Ini contoh kalau kita nyimpen di C ya. Nah, ini C ya jangan kita simpan di C. Ini saya Bapak buat sebagai contoh ya. Contoh. Apabila projectnya ringan-ringan ya kita buat aja di C. Itu kalau projectnya berat, nah nanti bakal menguras sistem. Nah, ini tips triknya ya ketika kita membuat project. Nah, kita buat di E atau D selain C. Dan C. C-nya ada 2 sebagai contoh buat kalian ya. Oke, di bawah ini adalah nama tipenya single user. Ini materialnya kita bisa langsung atur di sini juga bisa. Ada folder option yang nanti kita abaikan saja, kita tetap. Lalu selanjutnya kita down. Pak, seandainya kita kalau di komputer sekolah pegang ada kelas 3, kelas 2. Kayaknya di hari sekarang dipakai kelas 3, project yang dipakai adalah claim pressure punya namanya dia. Terus tiba besok ketemu kalian itu kelas 2. Kalian mau pakai punya kalian yaitu Ainuna punya katanya. Ya, posisi centangnya kan masih di sini di claim pressure. Posisi centangnya kan masih di claim pressure ya. Nah, kalian harus centang secara double klik punya kalian. Di double klik saja, di klik-klik ya seperti itu. Maka centang akan otomatis berubah ke mana? Ke punya kalian. Seperti itu. Jadi jangan khawatir karena punya kakak kelas ya jadi punya kakak kelas. Nah, kita tinggal ubah saja project. Setelah itu tinggal kita tekan done. Oke. Itu tadi tentang project file. Yang terakhir yaitu mengenai inventor sample file. Nah, di fitur sample file ini kalian akan menjumpai sample file atau part komponen contoh yang disediakan oleh inventor. Ini ada banyak tahunnya ya. Di sekarang tahun 2020, inventor sudah upgrade menjadi 2020. Ini contoh komponen filenya yaitu Groove Main Drawing. Tinggal kita tekan open sample, nanti di ikonnya itu nanti kita akan digiring menuju browser internet kita. Ini harus ada internet. Ya. Giring menuju browser, buka situsnya dari Autodesk. Nah, setelah itu sampel filenya kita buka. Ini ada banyak macam untuk versi 2019, 2021, nah seperti ini. Untuk 2017 menyesuaikan versi kita ya.
Karena pada intinya ketika kita membuka versi daripada inventor, katakanlah kita buka 2021 di inventor kita yang 2017 atau 12 itu nggak bisa. Jadi harus di convert dulu. Seperti itu. Kalau sebaliknya juga sama, apabila kita inventornya 2021 kita buka file facing root ini yang 2019 juga tidak bisa. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke let's demonstration ya, mengenai part 1 yaitu launch new open project dan open sample. Ini Bapak akan jelaskan. Kita berlanjut ke software ya, software inventor. Nah, berikut software inventor yang Bapak punya. Nah, ini tampilan Bapak ada 7, besok ya di next. Nah, ini tadi dimaksudkan adalah fitur daripada menu bar, ada open, new, save, undur itu. Ini panel barnya ada get started, nah, ada new, open, project, dan tadi open sample ikonnya lupa ya. Kalau kita tinggal tekan klik ini nanti buat. Kita praktekkan satu-satu ya. Jelaskan dulu my home ini ya, nanti video selanjutnya new feature dan app selanjutnya. Di new ini juga sama. Ini tadi untuk membuat new part, new assembly untuk membuat new assembly, gambar rangkaian. Ini untuk membuat new drawing. Ini untuk membuat new presentation. Ya, membuat animasi, explode gambar rangkaian dari sebuah gambar rangkaian pada benda. Nah, ini project yang pernah kita buat itu tertampil di sini. Nah, apabila kita ingin menggantinya, cukup kita tekan aja seperti ini, maka project cannot be will we are open. Berarti deactive projectnya sudah dibuka. Tidak bisa dibuka karena posisinya masih default. Gitu. Kalau kita tekan ini, berarti di sini dia hanya menampilkan daripada project yang sudah dibuka itu adalah default. Yang saat ini dibuka adalah default. Terus recent dokumen, ini menampilkan dokumen-dokumen tadi ya, yang sudah pernah kita gambar, itu akan tertampil di sini. Kelihatan kan? Nah, ini ada gambar rangkaian. Oke, kita jelaskan dulu. Kita demonstrasikan yang new ya. New ada 3 ya, 1, 2, dan 3. New ini. New 1, 2, dan yang besar. Oke. Kalau kita tekan new yang ini, kita tekan, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sama ya template-nya. Ada English. Nah, tadi standar, sheet, dan standar. Terus yang metris, nah ada banyak. Nah, sheet metal, standar, DIN IPT, standar milimeter. Terus ada yang assembly, mold, nah ini ya, tampilannya sama. Terus drawing, nah seperti ini. Nah, oke. Mold design, nah, oke. Kita keluar dulu. Ini kalau kita tadi tekan yang atas. Kalau tekan yang ke bawah, yang tengah Pak, bisa? Bisa. Kita tekan new, nah maka juga keluar. Menyesuaikan template ya. Kita pakai metris. Selalu nanti gambar-gambar kita pakai metris. Terus nanti ada job-job Bapak yang pakai inci ya. Kita tinggal tekan English, standar inci yang masuk. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara mengakses gambarnya, membuat garis, membuat gambar profil tertentu, next ya. Kita jelaskan dulu. Oke, itu tadi new. Pak, kalau seandainya ini bisa. Nah, ini kita langsung akses. Katakanlah kita tekan new. Nah, ini tinggal kita klik aja new part ya. Ini fitur-fiturnya ketika kita menggambar di new tadi. New. Tampilannya sudah berubah lagi. Ini di next. Besok pertemuan Bapak akan Bapak ulas semuanya fitur ini ya. Jadi bertahap. Kita bahas dulu interface antar mukanya lebih awal. Nah, kita tekan new tadi sudah masuk ke drawing ya. Ini adalah menu tampilan awal drawing. Oke, kita hapus dulu. Oke. Kita kembali ke tadi. Nah, ini new, kalau ini mengakses assembly, kalau ini mengakses drawing, kalau ini mengakses
Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kita mengakses new itu lebih simpel ya, lebih simpel. Tinggal kita klik langsung menuju ke yang tadi, browser daripada drawing new. Berarti drawing standar. Kalau kita tekan ini nanti masih ada template-nya lagi, maka kita suruh milih gitu ya. Kita suruh milih mau pakai yang part atau assembly atau drawing ataupun presentasi. Ya, seperti itu. Jadi lebih ringkas pakai yang bawah ini ya. Oke, untuk open, nah Bapak bilang tadi kalau di file slide tadi belum ada ya. Nah, ini seandainya kita ragu gambar mana sih yang hendak kita pakai ya. Nah, katakanlah body, kita klik. Nah, di preview ini akan muncul gambar yang akan hendak kita buka di menu open itu. Nah, di sini ya. Oh, ini yang akan kita buka ya, seperti itu. Terus body of carburetor. Oh, ini. Oh ya, sama. Terus karburator rangkaian assembly. Oh, ini. Previewnya akan terlihat ketika kita membuka open. Kita klik satu kali maka preview sudah terlihat. Ini menghindari ketika kita membuka open secara beneran ya, secara utuh. Nah, kan prosesnya akan lama. Oke, ini untuk fitur open kita cancel. Nah, untuk project ya, project. Nah, ini project tadi ya, kita buat projectnya. Oke, di project ini kita buat project baru ya. Kita buat project baru new. Nah, di sini tadi sama ya. Ini single user project, kita next. Nah, tadi ya, di sini kita nyamai. Terus foldernya ditaruh di mana, disimpan di C ya, jangan di E, jangan di C maksud saya. Seperti ini di this PC kita scroll ke bawah, jangan pilih yang C, pilih aja yang D. Jadi mau kita pakai langsung buat dokumen boleh, atau kita tekan langsung kita menuju ke folder yang tidak kita pakai juga bisa. Kita buat folder baru di data D. Nah, foldernya kita namai ya, uji coba. Kita enter. Nah, supaya uji coba ini tadi namanya masuk di sini, kita arahkan dulu ke folder lain. Setelah itu kita kembali ke folder uji coba. Buat namanya sudah tercantum. Setelah sudah tercantum, maka oke. Nah, seperti ini ya. Kita foldernya di D, di lokal disk D, foldernya namanya uji coba. Kita next. Ini kita lewati, finish. Full encounter with file are open. Ini dikarenakan kita membuka ya ini ya, Bapak membuka file karburator Bapak ini, kita tidak bisa. Nah, itu tadi. Kalau kita membuat project baru atau ingin membuka project yang lain, sedangkan posisinya kita membuka project karburator, itu tidak bisa. Itu keistimewaannya dari project. Ya, kita fokus dalam sebuah gambar daripada karburator tersebut. Ini adalah tampak sekilas dari komponen karburator. Nah, ini yang saya maksud tadi adalah fitur membuat sheet metal ya, lengkungan-lengkungan ini. Kita close dulu ya. Kita close dulu. Nah, di sini kita close. Lalu kita buat projectnya tadi mana? Nah, project kita tadi yang sudah kita buat, tinggal kita double klik aja ya. Uji coba yang ini ya, Ainon Mata, kita double klik. Nah, centangnya sudah berubah dari awal default menuju ke mana? Folder yang sudah kita buka, sudah kita buat projectnya. Mau yang ini, mau yang ini bisa. Itu keistimewaan dari project. Oke, Pak, ganti dari sini bisa? Bisa. Nanti dari sini bisa seperti ini. Nah, simple ya. Jadi template ini di sini untuk membuat
simple tanpa perlu kita masuk ke project ini. Nah, fungsinya sama. Terus ini seandainya saya kembalikan lagi ke uji coba. Nah, ini seandainya kita langsung mengatur material yang paling sering digunakan apa, kita bisa taruh di sini. Bisa buka di sini material yang apa yang sering dipakai, kita bisa set. Ini kita abaikan. Bisa material workspace-nya di sini apa, folder option-nya itu seperti apa. Baik ya, selanjutnya mengenai open sample. Nah, kita klik open sample. Nanya mendownload contoh file dari Autodesk Inventor. Ini. Jika kita klik nanti langsung di bawah menuju browser internet ya. Langsung ke websitenya Autodesk Inventor. Nah, seperti itu. Kita scroll ke bawah. Nah, bisa download ya, langsung. Versi 2021 ada, 2019 ada 4 contoh, 2018, 2017 juga ada. Terakhir 2016. Gunanya apa sih Pak untuk bisa membuka open sample ini? Nah, kalian kalau sudah membuka open sample, nanti kalian bisa tahu tahap-tahapannya, urutan-urutannya dalam menggambar komponen tersebut. Ya, jadi urutannya lebih simple atau lebih sulit, itu bisa tahu ya. Oke, kita download ya. Nah, kita download sesuai dengan software yang kita punya. Nah, punya Bapak kan udah jelas. Nah, kita klik ini, maka diarahkan ke download. Nah, seperti ini kita download, kita start aja. Kita start. Nah, tunggu prosesnya. Kita cancel ya. Bapak sudah download tadi soalnya. Setelah sudah download, tadi namanya adalah Inventor. Kita download. Kita menuju ke IDM dulu. IDM. Nah, ini yang terakhir tadi. Yang nggak jadi ya, ini sudah ke download tadi ya. Kita klik kanan. Kita open folder. Di open folder ini, nah di sini. Ini bentuknya instalasi ya, bentuknya X atau instalasi. Ya, kita klik aja. Kita klik, lalu arahkan tetap di directory file ini C, lalu setelah terinstall tadi, maka otomatis ditujukan ke folder yang mana hasil instalan tadi ya, Autodesk Inventor 2017 sampel. Nah, ini kita close aja karena di sini ada project. Bisa kita klik di sini atau di luar di inventornya langsung juga bisa. Kita close dulu. Kita maksimalkan yang ada di interface ya. Kita tekan project. Nah, di sini. Nah, posisikan centangnya berada di sampel. Tadi kan posisinya di sini ya. Nah, ini posisikan di sini. Sampel. Nah, kalau sudah done. Lalu kita menuju open. Nah, di sini ada banyak model sampel yang dibuat khusus untuk Inventor 2017. Ada AEC Exchange, Assemblies, Cable and Harness, Fabrication, Mold Design, Parts, Sheet Metal, Translation, Tube and Pipe, Weldment. Banyak sekali ya. Water heater. Nah, ini kalau saya nyalakan ikonnya jadi besar akan terlihat water heater ya. Komponen-komponen untuk belajar sampel ya. Untuk part sederhana, kita menuju ke part sederhana saja. Ini part the flower. Ini. Nah, ini untuk membuat spiral-spiral. Oke, flower. Seperti apa gambar flowernya? Oh, seperti ini ya. Flower. The flower. Hair dryer, seperti apa hair dryernya? Oh, ternyata seperti ini. Oke. Kita back dulu. Kita ke oil pan.
Nah ini, kita buka aja ya yang ini. Double klik. Kita buka oil paint, punyanya sampel dari Autotext. Nah, sudah jadi. Ini interface dari open sample dari oil paint, tempat oli bekas. Nah ya, seperti ini. Sangat-sangat bisa digunakan untuk belajar ya, untuk kalian. Nah, di sini progresnya kita bisa tahu bagaimana cara membuat itu, bidang tersebut, bagaimana cara membuat flash drive-nya, bagaimana. Fitur-fitur ini akan berlanjut besok ya. Oke, itu saja dari open sample. Maka kita kembali ke slide. Ya, kita kembali lagi ke presentasi ya. Kita tarik kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai fitur launch dalam Get Started. Di Get Started ada 3, Launch, My Home, dan Helps. Perlu kalian ketahui, New itu adalah untuk membuat dokumen baru atau perintah baru yang terdiri dari apa tadi? Part ya, atau standar. Yang kedua ada Assembly untuk gambar rangkaian. Yang ketiga ada Drawing untuk gambar kerja. Yang keempat ada presentasi untuk merangkaikan atau perangkaian gambar kerja. Itu ya. Terus yang ketiga ada Project. Dimana project itu adalah mengorganisasi dan mengakses seluruh file yang berkaitan dengan suatu project desain. Ini menguntungkan sekali apabila kita nanti dalam menggambar itu ada berbagai macam part gambar dan tipe. Nah, kalau kita buat project, itu nanti gambar kita tidak akan rancu, tidak akan pecah dengan gambar yang lain. Karena mulai dari working folder, design style, dan library, content center maupun materialnya itu sudah terformat dalam satu project dan masuk dalam satu folder. Yang keempat tadi open sample. Di open sample kalian akan menemukan gambar-gambar yang sudah dibuat oleh Autotext Inventor. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah sesuai sesi, sesuai tahun, yaitu tahun 2000. Itu kalian bisa maksimalkan karena di fitur tersebut ada urutan-urutannya yang bisa kalian paham. Ya, sekian pertemuan kali ini mengenai fitur launch. Untuk selanjutnya kita bahas mengenai My Home dan Help pada perintah Get Started. Oke, itu saja dari Bapak. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Lalu, apabila dirasa bermanfaat, silakan bubuhkan subscribe, like, share, dan komen. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Happy next day.